Oke, halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita bakal ngelanjutin project yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu tentang analisis sentimen terhadap calon presiden. Dan di video kali ini kita bakal melakukan analisis sentimen, tapi pada video kali ini yang kita lakukan analisis sentimen yaitu calon wakil presiden. Kemudian untuk datanya sendiri, saya sudah melakukan crawling data dari Twitter sesudah acara debat calon wakil presiden kemarin. Jadi untuk data yang akan kita gunakan masih benar-benar fresh. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Di sini saya akan menjelaskan alur dari program yang akan kita buat. Sebenarnya ini masih sama sih dengan program kemarin. Yang pertama ada cleaning data, kemudian ada preprocessing, terjemahan, labeling, visualisasi, dan klasifikasi naive Bayes. Cuma yang membedakannya ada satu lagi nih. Saya menambahkan flow testing di dalam kode program kita. Nah, kode testing ini digunakan untuk apa? Nantinya kita bakal melakukan input kalimat manual terhadap calon wakil presiden. Kemudian hasil input kalimat kita akan dilakukan labeling secara otomatis menggunakan metode naive Bayes dan text block yang sudah kita buat. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Di sini kita import beberapa library yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Pandas, Regular Expression, Seaborn, dan Matplotlib. Nah, ini kita running aja. Nah, udah berhasil ya untuk proses import. Buat teman-teman yang masih mendapatkan kendala error, mungkin kalian belum melakukan instalasi library-nya. Nah, untuk melakukan instalasinya kalian bisa ketikkan perintah pip install. Library-nya apa? Misalkan Regular Expression. Nah, seperti ini. Kalian bisa running aja, tapi karena saya sudah melakukan instalasi, jadi ini nggak perlu. Silahkan teman-teman running bagi yang belum melakukan instalasi. Ini kita hapus saja. Oke, kalau teman-teman udah berhasil melakukan import library, sekarang kita import data yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Kalian bisa ketikkan perintah df, kemudian pd read CSV, karena format data yang kita miliki adalah CSV. Kemudian di dalamnya kalian masukkan alamat dari data kalian. Nah, di sini di dalam string ini kalian masukkan alamat pad dari data yang kalian miliki. Nah, di sini saya sudah masukkan. Kita untuk proses pengolahan pertama kita menggunakan data Gibran ataupun calon wakil presiden Gibran. Kemudian tambahkan indeks kolomnya. Kalian kasih nilai 0. Kemudian kita tampilkan datanya. Nah, berhasil ya untuk gambaran dari data kita miliki seperti ini. Untuk jumlah datanya ada 368. Nanti pada akhirnya sesudah data ini dilakukan proses preprocessing dan pengolahan data, mungkin kuantitas dari datanya akan sedikit berkurang. Oke, di sini mungkin kita bakal melakukan seleksi terhadap atribut yang akan kita gunakan, karena tidak semua atribut di sini bakal kepake juga. Jadi kita pakai atribut yang penting-penting aja. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah df, kemudian di dalamnya df, kemudian kalian pilih atribut yang akan kalian gunakan. Ini saya akan menggunakan atribut full text, kemudian atribut username, dan juga atribut create add. Nah, kalau udah kalian running aja. Oke, sama ya, kita menggunakan 3 atribut yaitu full text, username, dan juga create add. Nah, create add di sini maksudnya tanggal ataupun waktu tweet tersebut dibuat. Oke, kalau proses import datanya udah kelar, sekarang kita masuk ke step pertama dari analisis sentimen, yaitu cleaning data. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu nih jumlah baris dan kolom dari data yang kita miliki. Kalian bisa ketikkan perintah df shape, kemudian kalian running aja. Nah, di sini ada 368 baris dan 3 atribut. Nah, di sini kita bakal menghapus atribut yang memiliki nilai duplikat ataupun nilai yang sama. Kalian bisa ketikkan perintah df, di dalamnya df drop, kemudian duplicates. Nah, di dalam sini kalian pilih subsetnya ataupun atributnya. Subsetnya kalian pilih full text. Nah, ini atribut full text yang akan kita lakukan drop duplicate. Kalau udah kalian running aja. Nah, baru kita lihat hasil df duplicate. Kita lihat masih ada yang duplikat nggak. Kemudian .sum running. Nah, sekarang udah nggak ada data yang duplikat atau udah 0. Berikutnya kita bakal menghapus data yang memiliki nilai missing value atau data yang kosong. Kalian bisa ketikkan perintah df, di dalamnya df drop na, buka kurung tutup kurung, kalian running aja. Oke, kemudian baru kita tambahkan kode lagi di bawahnya. Kalian ketikkan lagi perintah df.isNull untuk melihat apakah masih ada data yang kosong. Kemudian .sum. Ini kalian running. Nah, udah ya, sekarang kita tidak punya data yang kosong lagi. Kalau udah, coba kita lihat datanya sesudah dilakukan cleaning data. Kalian bisa ketikkan perintah yang sama df.shape. Oke, ternyata jumlah baris dan atributnya masih sama ya. Ini berarti data kita tidak memiliki nilai yang duplikat dan nilai yang kosong.
Next, kita tambahkan lagi di bawah sini. Kita akan membuat kode program lagi di bawah sini. Nah, di sini kita bakal menghilangkan beberapa simbol dari data Twitter karena data Twitter yang kita miliki masih kotor. Jadi simbol seperti hashtag dan juga mention bakal kita hapus. Nah, untuk kode programnya sudah saya buat di sini. Kalian tinggal copy aja. Di sini kita buat function clean Twitter text, di dalam parameternya ada text. Nah, untuk fungsinya kita gunakan untuk menghapus karakter seperti mention, hashtag dan juga URL. Nah, kalau udah kita apply aja terhadap data yang kita miliki, kalian ketikkan perintah df, di dalamnya kita pilih atribut full text. Kemudian sama dengan df full text dot apply, di sini apply. Nah, ini kita panggil function yang sudah kita buat, clean Twitter text. Nah, kalau udah kita running aja. Nah, udah ya. Kemudian kita ubah data kita yang tadinya huruf lower dan juga upper, kita ubah menjadi huruf kecil semua atau huruf lower. Nah, untuk kode programnya kalian bisa ketikkan perintah df full text, kita pilih atribut full text lagi, kemudian di dalamnya df full text. Kemudian di sini luarnya str atau string dot lower, atau kita ubah menjadi huruf kecil semua. Kalau udah, di sini kita tampilkan sekalian kita running. Nah, sekarang data yang sudah kita punya tidak memiliki simbol seperti mention, hashtag, dan juga URL. Kalau misalkan kita lihat data kita sebelumnya, nah seperti ini ya. Masih kotor, masih ada mention, masih ada simbol, dan juga hurufnya masih di mix. Ada huruf besar dan juga huruf kecil. Nah, di sini kita ubah menjadi huruf kecil semua. Oke, proses cleaning data udah kelar. Sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu preprocessing. Nah, untuk proses preprocessing ini ada banyak tahapan, akan kita buatkan di sini aja, mungkin kita buatkan keterangan. Yang pertama ada yang namanya normalisasi. Oke, kita running, kemudian kita tambah lagi, mungkin ada 4 ya. Ada 4 tahapan. Yang kedua ada yang namanya stop word. Ini kedua stop word. Mungkin lebih enak kayak gini kali ya. Ini kita ubah jadi 2.1. Oke, ini kita ubah jadi 2.2. Nah, ini kita hapus. Kemudian yang 2.3 ada yang namanya tokenize untuk memisahkan kata. Dan yang terakhir ada yang namanya 2.4 stemming. Oke, untuk preprocessing, tahapan preprocessing kurang lebih ada 4 step, yaitu normalisasi, stop word, tokenize, dan juga stemming. Oke, untuk tahapan pertama kita masuk ke tahapan normalisasi. Ini kalian tambahkan kode di bawah sini. Nah, di sini kita akan mengubah kata yang tadinya kata tersebut disingkat, seperti contoh kata yang biasanya disingkat menjadi YG ataupun YNG, kita ubah menjadi kata aslinya yaitu YANG. Nah, kita buat terlebih dahulu variabel normalisasi atau NORM, kita singkat aja. Di dalamnya ada dictionary. Nah, misalkan kata apa yang ingin kita ubah di sini, contohnya, bentar, kita lihat dulu datanya. Nah, kalian bisa lihat kata di sini Google yang harusnya tulisannya GOOGLE ditulis jadi Google. Nah, ini akan kita perbaiki caranya. Ini kalian buat string kosong, kemudian Google, jangan lupa kasih spasi ya di dalamnya, spasi 1, di akhir juga kasih spasi 1. Kita ubah menjadi kata aslinya yaitu Google. Nah, seperti ini. Kemudian contoh lagi, YG ataupun yang kita ubah menjadi yang. Jangan lupa dikasih spasi ya di sini. Nah, kalian bisa kreasikan aja, kalian bisa pilih kata-kata yang menurut kalian itu disingkat dan tidak wajar, kalian bisa ubah di dalam sini. Caranya masih sama, kalian silahkan ubah sendiri. Nah, karena saya sudah punya beberapa list kata normalisasi, jadi di sini saya tinggal paste aja. Nah, di sini masih banyak, ada Ganjar, Mahfud akan kita hilangkan karena kita mengolah data Gibran. Jadi kita berfokus ke kata Gibran. Selain Gibran akan kita buang aja. Oke, kalau udah seperti ini baru kita buat function normalisasi untuk menerapkan normalisasi yang sudah kita buat. Nah, ini udah saya ketikkan kode programnya, kalian bisa copy aja. Kemudian di bawahnya kita apply terhadap data yang kita miliki, yaitu atribut full text di variabel df. Kemudian kalian gunakan function lambda dan kalian panggil fungsi normalisasi di sini. Nah, kalau udah kita running aja. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Sekarang di baris ke-363 udah berubah menjadi Google yang tadinya tulisannya GUGL. Sekarang kita ubah menjadi kata aslinya yaitu GOOGLE, Google. Nah, clear ya untuk proses normalisasi. Next, kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu stop word. Nah, di sini sebelum kalian melakukan stop word, pastikan kalian sudah melakukan instalasi library pip install library sas trawi. Nah, ini kalian running aja.
pastikan sudah melakukan instalasi library ini. Nah, ini udah kelar. Sekali lagi pastikan di komputer kalian sudah install library Sastrawi. Nah, kalau udah langsung aja kalian masukkan kode program karena saya sudah buat, jadi saya tinggal paste aja di sini. Nah, sebelum saya jelaskan kodenya, jadi stop word itu kita gunakan untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki bobot. Contohnya ada kata dan, ada kata yang, ada kata di, ada kata ke, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya buat variabel more stop word dengan kata tidak karena di sini kata tidak lumayan mempengaruhi bobot dari banyaknya kata. Kemudian berikutnya saya buat variabel stop word, kemudian saya panggil stop word remove factory di sini. Saya panggil aja. Nah, kalau udah baru kalian buat variabel baru lagi new array, di dalamnya ada array dictionary, masih menggunakan library Sastrawi. Kemudian di dalamnya kalian masukkan variabel stop word dan nanti di sini kalian buat variabel lagi stop word remover new. Di dalamnya kalian panggil stop word remover atau library ini, di dalamnya kalian panggil variabel new array. Baru berikutnya kalian buat function stop word, di dalamnya ada parameter string text, di dalamnya kalian lakukan stop word terhadap data yang kalian miliki. Nah, kalau udah baru kita apply functionnya ke data yang kita punya. Kalian ketikkan full text, kemudian sini sama dengan df full text, kalian apply lambda x, jangan lupa, baru kalian panggil function yang sudah kita buat yaitu stop word, kemudian di dalamnya kita masukkan x. Nah, kalau udah kita tampilkan. Nah, udah berhasil ya. Sekarang data yang sudah kita miliki tidak memiliki kata-kata yang stop word lagi atau kata-kata yang tidak memiliki bobot seperti itu. Next, kita masuk ke tahapan tokenisasi. Nah, untuk tahapan ini kita gunakan untuk memisahkan kata dari suatu kalimat. Contohnya seperti ini, banyaknya kata akan kita pisahkan dan simbol pemisahnya yaitu simbol koma. Nah, kodenya gampang aja, kalian ketikkan tokenize, kita buat variabel terlebih dahulu, di dalamnya kalian ketikkan perintah df atribut yang akan kita lakukan tokenize yaitu full text. Kemudian lakukan apply lambda, masih menggunakan fungsi lambda x.2x, baru kalian split kalimatnya. Nah, kalau udah kita tampilkan aja tokenize. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini sekarang kalimatnya sudah terpisah menjadi kata Gibran, bikin, Solo, dan eksis, dan seterusnya. Oke, clear ya untuk tahapan tokenize. Sekarang kita masuk ke tahapan stemming. Nah, untuk tahapan ini agak memakan waktu yang panjang karena di tahapan ini kita akan mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar. Contohnya di sini misalkan kata kemenangan. Nah, kalau kemenangan diubah ke kata dasar, maka dia akan menjadi kata menang. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dari stemming. Untuk kode programnya sekali lagi sudah saya buat, kalian tinggal ketikkan aja di sini. Kita masih menggunakan library Sastrawi, kemudian kita import stemmer factory. Nah, kemudian di bawahnya kita buat function stemming dengan parameter text cleaning. Nah, di sini banyak variabel yang sudah saya buat. Kalian buat list kosong, kemudian kita lakukan perulangan dan kita lakukan join lagi terhadap data kita. Kalau sudah, kalian return hasil cleaningnya. Baru di sini nanti kalian buat variabel tokenize, hasil tokenisasi di sini kalian apply function stemming yang sudah kita buat. Nah, kalau udah, kita simpan hasil stemmingnya karena ini memakan waktu yang cukup panjang, jadi kalian perlu nge-backup data hasil stemmingnya. Kalian bisa ketikkan perintah tokenize.csv, baru di dalamnya sini kalian masukkan path ataupun alamat Google Drive kalian. Kalian pengen nyimpan data hasil stemming ini di mana? Kalau saya pengen nyimpannya di data saya, di drive saya nih. Ini untuk alamat saya. Namanya data preprocessing, ini namanya kita ganti Gibran ya. Gibran.csv. Oke, kalau udah jangan lupa tambahkan index. Ini kalian kasih nilai false. Oke, kalau udah silakan kalian running aja. Nanti seperti ini, dia makan waktu yang cukup panjang. Nah, di sini saya lakukan interupsi atau saya cancel proses stemmingnya karena saya sudah melakukan stemming sebelumnya dan datanya sudah saya backup di Google Drive saya. Sekarang ini kalian abaikan aja. Nanti data stemmingnya bakal saya cantumkan di link deskripsi beserta semua data yang sudah kita lakukan preprocessing. Next, kita masuk ke tahapan ketiga yaitu terjemahan. Nah, di sini kita akan melakukan terjemahan terhadap data yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu kalian pastikan install library Translate untuk melakukan terjemahan. Ini kalian running aja.
Oke, udah lakukan install ya. Nah, di bawah sini kalian import data yang sudah kalian lakukan stemming. Di sini saya sudah melakukan import data. Nah, di sini saya import data reprocessing Gibran ataupun data yang ini. Saya import lagi ke dalam variabel data, saya bungkus dalam variabel data. Nah, di sini kita akan melakukan proses terjemahan dari data yang sudah kita lakukan reprocessing. Oke, coba kita tampilkan, kita running sekalian. Nah, ini data hasil preprocessing kita. Mungkin di sini kita bisa tambahkan indeks kolomnya, kita kasih 0 aja. Kita running lagi. Nah, udah seperti ini data hasil preprocessing. Nah, sebenarnya untuk melakukan terjemahan nggak terlalu ribet. Kode programnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa tiru aja, kalian bisa pause aja videonya karena kode programnya sudah saya buat. Pertama, kalian import terlebih dahulu library translator, kemudian kalian buat function dengan nama convert English. Di dalamnya kalian menerjemahkan from lang-nya dari bahasa Indonesia ke dalam to lang-nya atau to language-nya ke dalam bahasa Inggris. Baru kalian lakukan translate terhadap parameter tweet, baru kalian kembalikan nilai variable translation-nya. Nah, kalau udah kalian terapkan ke dalam data kalian buat atribut baru dengan nama tweet English, kemudian kita apply aja di sini. Nah, kalau udah data hasil terjemahan kita akan simpan ke dalam Google Drive kita karena ini juga makan waktu yang cukup panjang. Nah, satu hal yang perlu kalian perhatikan, untuk proses translatornya nanti bakal ada limitasi di komputer kalian. Maka dari itu kalian tenang aja, untuk data hasil translatornya sudah saya simpan di drive saya dan nantinya akan saya cantumkan di link deskripsi juga biar kalian nggak memakan waktu yang cukup panjang. Nah, di sini kalian kalau pengen nyimpan ke dalam drive kalian bisa ketikkan perintah to CSV, kalian masukkan alamat drive kalian. Nah, kalau saya pengen masukkan di alamat saya masukkan di alamat drive ataupun path-nya dengan nama data Gibran. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian running aja. Nah, karena dia memerlukan waktu yang cukup panjang, jadi ini saya cancel aja karena saya sudah melakukan translatornya. Ini kita cancel aja, tenang aja, ini kalian abaikan aja, nanti kalian bisa gunakan data hasil translator yang sudah saya lakukan. Oke, next. Sekali lagi ini kalian abaikan aja. Sekarang kita masuk ke tahapan labeling. Nah, di sini kita import data hasil terjemahan. Datanya sudah saya simpan di sini, yaitu data terjemahan Gibran dengan format CSV. Kemudian kita panggil terlebih dahulu nih datanya. Running aja. Nah, nanti gambaran data hasil translatornya seperti ini. Ada 343 baris data dengan 2 atribut. Nah, tapi sebelum itu kita batasin terlebih dahulu nih data yang akan kita lakukan analisis. Kalian buat variabel data, kemudian di dalamnya data.head. Kita akan mengambil 275 baris data saja untuk dilakukan proses analisis sentimen. Kemudian kalian ketikkan data. Nah, kita running lagi. Nah, sekarang data yang akan kita lakukan analisis sentimen ada 275 baris data. Nah, kalau udah, sebelum kita masuk ke proses labelingnya, kalian silahkan download terlebih dahulu library yang saya ketikkan di sini. Udah, kalian running aja. Silahkan kalian download di komputer kalian masing-masing. Oke, kalau proses instalasinya udah kelar, sekarang kita import library hasil instalasi. Nah, di sini kita ada preprocessor atau kita ubah menjadi P alias P, kemudian TextBlob, ada NLTK dan juga beberapa library di dalam NLTK. Nah, kalau udah kita running aja. Oke, udah ya. Kemudian untuk proses labelingnya nggak perlu makan waktu yang cukup panjang, jadi saya udah buatkan kode programnya di sini. Kalian silahkan ketikkan ulang di komputer kalian masing-masing. Pertama kita buat variable data tweet, kemudian di dalamnya kita ambil atribut tweet English, kemudian berikutnya kita buat variable polaritas, di dalamnya nilai 0. Nah, nanti kalian buat variable status yang dimana di dalamnya ada list kosong. Baru berikutnya kita akan melakukan klasifikasi terhadap 3 sentimen, yaitu sentimen positif, netral, dan juga sentimen negatif. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian buat variable total positif, negatif, dan juga netral. Kemudian totalnya kalian kasih nilai 0. Kalau udah seperti ini, silahkan kalian running aja. Nah, untuk hasil dari labeling menggunakan metode TextBlob kurang lebih seperti ini. Nilai positif yang kita peroleh yaitu masih tertinggi sebesar 135, nilai netralnya ada 94, dan nilai sentimen negatifnya ada 46 dengan total data yang kita miliki yaitu 275 data. Nah, untuk proses labeling kita menggunakan metode TextBlob sudah selesai. Kalau udah, coba kita masukkan data hasil labelingnya ke dalam data asli kita. Kalian bisa ketikkan perintah data buat variabel klasifikasi untuk memasukkan hasil labelingnya. Kemudian di dalamnya status kita ambil dari sini list kosong hasil labelingnya. Kemudian kita tampilkan aja. Kita running.
Nah, kayak gini ya hasil dari labeling data yang kita punya. Oke. Kalau udah, sekarang kita masuk ke step berikutnya, yaitu visualisasi. Kita akan memvisualisasikan data kita ataupun data Cawapres Gibran menggunakan metode word cloud ataupun menggunakan library word cloud. Nah, untuk kode programnya sudah saya buatkan, ini lumayan panjang tapi nggak apa-apa. Silahkan teman-teman pause saja videonya kalau kecepatan, kemudian kalian ketikkan ulang di komputer kalian masing-masing. Nah, di sini saya membuat function plot cloud untuk melakukan visualisasi menggunakan word cloud. Yang lupa kalian install library word cloud-nya di sini. Kemudian untuk color map-nya saya menggunakan RDPU, dan untuk atribut yang akan kita visualisasikan yaitu atribut full text. Nah, kalau udah silahkan di running aja. Nah, udah nampil ya untuk hasil visualisasinya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, untuk visualisasi tertinggi atau terbesar yaitu kata Gibran, karena mungkin banyak masyarakat mengetikkan kata Cawapres Gibran. Kemudian di sini ada kata sibuk. Nah, di sini ada kata Solo. Kenapa? Karena Gibran pernah menjabat sebagai wali kota Solo. Oke, kita cari lagi kata yang lumayan gede size-nya, ukurannya. Nah, di sini ada kata debat, ada kata Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Silakan teman-teman otak-atik sendiri. Berikutnya kita akan melakukan visualisasi terhadap distribusi sentimen Gibran. Nah, kode programnya sama sudah saya buatkan. Kalian bisa pause videonya, kalian ketikkan ulang di sini. Saya buat variabel, di dalamnya ada positif, negatif, dan netral akan kita visualisasikan. Yang akan kita visualisasikan yaitu hasil klasifikasi yang sudah kita lakukan di mana? Di sini ya. Nah, kalau udah coba kita running aja. Nah, di sini masih sama untuk hasil sentimen tertingginya yaitu positif dan sentimen terendahnya yaitu negatif. Dan di sini juga ada sentimen netral dengan nilai 94. Atau ini bisa kita bilang nilai yang standar. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan ke-6 yaitu klasifikasi label menggunakan metode naive Bayes. Tapi sebelum itu kita bisa tampilkan datanya terlebih dahulu. Silahkan kalian ketikkan perintah data, kemudian kalian running aja. Nah, udah tampil ya, data hasil full text, kemudian atribut waiting list, dan juga kita sudah melakukan klasifikasi menggunakan metode text blob. Sekarang kita akan menambahkan satu atribut lagi yaitu klasifikasi menggunakan metode naive Bayes classifier. Nah, kalau datanya udah benar-benar nampil di sini, kalian tambahkan kode di bawahnya. Silahkan kalian ketikkan perintah buat variabel terlebih dahulu dengan nama dataset. Di dalamnya ada data. Kita drop terlebih dahulu nih atribut yang tidak akan kita gunakan yaitu atribut full text. Kenapa? Karena kita hanya akan berfokus ke atribut waiting list dan klasifikasi untuk melakukan penerapan metode naive Bayes classifier. Nah, kemudian tambahkan axis-nya, kalian kasih nilai 1 aja. Kemudian in place-nya kalian kasih false. Nah, jangan lupa di bawahnya tambahkan lagi buat variable dataset. Kemudian di dalamnya buat list tuple x for, atau di sini kita tambahkan perulangan x in dataset. Nah, ini kita lakukan perulangan to record. Kalian silahkan ketikkan aja. Kemudian tambahkan parameter indeksnya, kalian kasih nilai false juga. Nah, kalau udah seperti ini silahkan teman-teman running aja. Oke, udah jalan ya. Sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu kita akan melakukan labeling menggunakan metode naive Bayes. Untuk kode programnya sudah saya buat, silahkan teman-teman ketik aja. Sama, di sini masih menggunakan label yang sama yaitu positif, negatif, dan juga netral. Nah, di sini kita buat variabel set positif, negatif, netral. Di dalamnya ada list kosong. Nah, kemudian di sini kita lakukan random sample terhadap sentimen negatif, positif, dan juga netral. Kemudian di dalamnya kalian masukkan integer atau nilai set positif. Di sini kalian bagi dengan 2. Baru di baris berikutnya kita buat variable train untuk membagi data trainnya yaitu set positif, set negatif, dan juga set netral. Kemudian kita bungkus ketiga variabel ini ke dalam variable train. Kemudian kalian buat lagi variable train set, di dalamnya ada list kosong. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau udah silakan teman-teman running aja. Oke, udah ya untuk proses labelingnya. Kalau misalkan kita lihat proses klasifikasinya, kita lihat akurasinya, silakan teman-teman ketikkan perintah ini. Kita menggunakan naive Bayes classifier. Kita terapkan model yang akan kita gunakan ke dalam data yang kita punya. Kita lihat hasil akurasinya berapa kira-kira. Ini kita running aja. Oke, untuk hasil akurasi dari proses klasifikasi label kita yaitu 73%. Ini bisa dibilang akurasi yang lumayan tinggi juga, atau masih bisa kita gunakan dalam proses analisis sentimen. Nah, kalau udah seperti ini baru deh kita masuk ke proses labelingnya atau pembuatan label menggunakan metode naive Bayes.
Nah, sini kode programnya sudah saya buat lagi, silahkan teman-teman ketik atau teman-teman pause saja video ini. Sama untuk kode programnya, karakteristiknya masih sama dengan kode program sebelumnya, menggunakan metode text blob seperti ini. Cuma yang membedakannya kita menggunakan metode naive Bayes classifier untuk melakukan labeling pada data calon wakil presiden Gibran. Nah, kalau udah silahkan teman-teman running aja. Nah, untuk hasil dari analisis datanya berbeda ya. Jika kita menggunakan klasifikasi naive Bayes dan juga text blob, di sini nilai positifnya 137, netralnya lumayan tinggi nih, ada 126, dan negatifnya bisa dibilang rendah, yaitu 12 sentimen negatif dengan total data keseluruhan yaitu 275 baris data. Nah, kalau udah hasil dari labeling menggunakan metode klasifikasi naive Bayes, kita terapkan ke dalam data kita. Kalian bisa ketikkan perintah status, kita buat variabel kosong, di dalamnya, nggak variabel kosong neng, di dalamnya kalian masukkan PD, masukkan ke dalam data frame, nah dalam kurung klasifikasi, nama atributnya Bayes. Oke, ini kalian jangan lupa dibungkus ke dalam petik ya. Oke, ini kemudian di dalamnya masukkan status. Oke, di bawahnya data klasifikasi Bayes lagi, baru kalian masukkan ke dalam status lagi. Ini di dalamnya ada nilai, ada variabel status. Kalian running aja. Nah, udah kelar ya untuk proses apply-nya di dalam data yang kita punya. Kalau udah, coba kita lihat data hasil klasifikasi menggunakan metode naive Bayes. Kalian running aja. Nah, di sini ada dua atribut klasifikasi, yaitu menggunakan metode text blob dan juga menggunakan metode naive Bayes. Nah, untuk nilainya di sini berbeda ya. Kenapa? Karena metode yang kita gunakan udah jelas-jelas berbeda, maka dari itu nilainya juga nggak mungkin sama. Udah jelas beda juga. Nah, kalau udah, kita masuk ke step terakhir dari klasifikasi naive Bayes. Kita buat komparasi codingan klasifikasi menggunakan text blob dan juga naive Bayes. Kode programnya sudah saya buat, tinggal kalian copy aja atau kalian ikutkan aja di sini, atau kalian bisa pause lagi aja videonya. Nah, di sini kita buat variabel kosong, data evaluasi, di dalamnya masih menggunakan tuple, kemudian di bawahnya kita lakukan perulangan terhadap variabel evaluasi. Nah, kalau udah, coba kita running aja. Oke, untuk hasil klasifikasinya seperti ini. Kita lakukan perbandingan terhadap metode text blob dan juga metode naive Bayes classifier. Nah, kalian perhatikan di bagian sini. Ada teks di bagian sini, orang yang membuat Twitter dengan kalimat makhluk etika nggak punya malu. Nah, kalau misalkan ini kita klasifikasikan menggunakan metode text blob, klasifiernya adalah negatif atau sentimen negatif. Berbeda jika kita menggunakan metode naive Bayes untuk melakukan klasifikasi, nilai dari sentimennya yaitu netral. Maka dari itu di sini kita bisa simpulkan bahwa tiap metode punya caranya masing-masing untuk melakukan klasifikasi terhadap data yang kita punya. Oke, udah clear ya untuk proses klasifikasi naive Bayes. Sekarang kita masuk ke proses testing. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita akan melakukan input data secara manual. Nantinya, data tersebut akan dilakukan labeling secara otomatis menggunakan metode naive Bayes dan text blob yang sudah kita buat. Untuk kode programnya sudah saya buat di sini, silakan kalian ketikkan aja. Di sini saya tidak perlu melakukan import lagi. Di sini saya hapus saja. Oke, ini saya hapus saja. Kita langsung buat function classify text. Di dalamnya ada parameter text dan juga CL ataupun klasifikasi. Nah, di dalam function tersebut kita buat variabel analisis, kemudian di dalamnya ada text blob, kemudian kita panggil text dan juga classifiernya kita panggil atribut ataupun ini kita panggil variabel CL. Kemudian kita kembalikan nilai analisisnya. Nah, di sini kita memanggil atribut tweeting list untuk melakukan klasifikasi terhadap data yang kita inputkan secara manual. Nah, nanti untuk variabel inputnya kalian buat di sini input text. Di dalamnya saya ketikkan masukkan teks yang ingin diuji. Nah, kalau udah, kita running aja. Nah, di sini kita suruh memasukkan input kalimat. Coba kita masukkan, pilih misalkan pemimpin yang bertanggung jawab. Oke, hasil klasifikasi dari kalimat yang kita masukkan bernilai netral. Kenapa? Karena kalimat yang kita masukkan tidak ada unsur memuji dan juga menghina. Maka dari itu hasil klasifikasinya yaitu netral. Nah, di sini mungkin jika kita menggunakan metode naive Bayes classifier masih banyak kelemahan, masih banyak prediksi yang kurang akurat ataupun klasifikasi yang kurang akurat. Misalkan kalian lihat contohnya di sini. Contoh kalimatnya buat artikel goblok kayak. Nah, ini goblok di sini adalah kata negatif atau mengandung unsur menghina
Maka dari itu, jika kita klasifikasikan menggunakan metode text block, dia bernilai negatif, dan jika kita klasifikasikan menggunakan metode naive Bayes, dia bernilai netral. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa metode text block lebih akurat dibanding metode naive Bayes. Tapi balik lagi di sini, nilai klasifikasi ataupun labeling bisa tiap saat berubah tergantung dari karakteristik data yang kita punya. Oke, untuk proses analisis sentimen terhadap cawapres Gibran udah kelar. Misalkan kalian pengen melakukan analisis sentimen terhadap beberapa cawapres lainnya, kalian bisa ubah aja datanya di sini. Saya sudah siapkan beberapa data. Di sini kalian bisa ubah data terjemahan Gibran, ini kalian ganti Muhaimin misalkan. Nanti untuk sisa dari data kedua cawapres yaitu Pak Muhaimin dan juga Pak Mahfud akan saya cantumkan di link deskripsi juga. Yang penting teman-teman ada gambaran untuk melakukan analisis sentimen. Oke, sekarang kita bakal lihat perbandingan dari tiap-tiap sentimen yang sudah kita lakukan terhadap calon wakil presiden. Nah, komparasi dari perbandingan yang kita lakukan, kita menggunakan perbandingan berdasarkan metode naive Bayes classifier saja, dengan nilai yang kita bandingkan yaitu sentimen positif dan sentimen negatif terhadap masing-masing calon wakil presiden. Nah, sekarang kita lakukan perbandingan sentimen positif terhadap masing-masing cawapres. Di posisi pertama ada Pak Mahfud dengan nilai positif sebesar 233 baris data. Kemudian diikuti di posisi kedua ada Pak Muhaimin dengan nilai sentimen positif sebesar 218. Dan di posisi terakhir ada cawapres Gibran dengan nilai sentimen positif sebesar 149 baris data. Nah, dari perbandingan ini dapat kita simpulkan calon wakil presiden Mahfud punya performa tertinggi dalam analisis sentimen berdasarkan sentimen positif. Oke, next. Sekarang kita bakal melakukan perbandingan terhadap sentimen negatif. Di posisi pertama dengan nilai sentimen negatif tertinggi ada cawapres Gibran dengan nilai sentimen negatif sebesar 16 baris data. Kemudian di posisi kedua ada cawapres Muhaimin dengan sentimen negatif sebesar 5 baris data. Dan di posisi terakhir ada cawapres Mahfud dengan nilai sentimen negatif sebesar 2 baris data. Nah, ini masih sama, performa paling tinggi dimenangkan oleh cawapres Mahfud. Kenapa? Karena dia punya sentimen negatif paling kecil di antara cawapres lainnya. Kemudian yang ketiga, kita bakal melakukan perbandingan dari sisi akurasi menggunakan metode naive Bayes classifier. Di posisi pertama ada cawapres Mahfud dengan akurasi sebesar 80%. Kemudian di posisi kedua ada cawapres Gibran dengan nilai akurasi sebesar 78 baris data. Dan di posisi terakhir ada cawapres Muhaimin dengan nilai akurasi sebesar 75%. Nah, ini masih sama ya, perbandingan akurasi dimenangkan oleh cawapres Mahfud. Nah, dari sini dapat kita simpulkan cawapres yang memiliki performa paling baik dalam analisis sentimen yaitu cawapres Mahfud. Kenapa? Karena dia unggul dari segi analisis sentimen berdasarkan sentimen positif, sentimen negatifnya juga rendah, dan nilai akurasinya juga tinggi. Tapi yang perlu kalian ingat, balik lagi, analisis yang kita lakukan bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari data yang kalian punya. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.